Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dengan karya tulis kami yang berbentuk makalah dengan tema menjelaskan tentang perkembangan iptek di berbagai bidang kehidupan. Untuk memenuhi tugas sejarah dari guru bimbing kami, Ibu Reni Huraida. Iptek bukan hal baru dari masyarakat, namun tak sedikit juga yang masih belum paham mengenai artinya. Iptek singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan cabang ilmu yang harus dikuasai dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mungkin terjadi secara instan, melainkan memerlukan usaha yang konsisten dan terus-menerus. Salah satu misi pembangunan iptek adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan kreatif dalam peradaban masyarakat yang berbasis pengetahuan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, kemajuan teknologi adalah pendorong utama peningkatan pendapatan dan standar hidup masyarakat dimanapun berada. Konvergensi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan masyarakat memerlukan globalisasi, meski tidak serta-merta mengarah pada keseragaman antar negara atau lembaga masyarakat. Di masa lalu, perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi berada dari satu tempat ke tempat lain, bukan hanya karena masyarakatnya berada dalam hal tingkat perkembangan pola pikir dan pendidikan, tetapi juga karena kondisi alam yang kontras sejarah dan nilai-nilai budayanya. Rumusan pokok yang kami ambil: 1. Apa dampak dari perkembangan iptek di era globalisasi saat ini? 2. Bagaimana dampak dari perkembangan iptek di Kabupaten Sampang? Iptek dibagi menjadi 2, dampak positif, dampak negatif. Dampak positif di Kabupaten Sampang dalam sisi ekonomi. Kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan devisa kerja serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi. Produktivitas Indonesia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang memiliki. Semakin maraknya pembukaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempengaruhi promosi dan pemasaran suatu produk. Dalam sisi sosial budaya, munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Dalam sisi aspek hukum, kemajuan iptek akan memberi efek pada pertahanan dan keamanan. Supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga semakin menguat. Dampak negatif di Kabupaten Sampang dalam sisi politik dengan perkembangan iptek, maka tidak menutup kemungkinan
kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik. Dalam bidang ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal. Timbulnya kesengajaan sosial akibat adanya persaingan bebas. Kemungkinan perekonomian dikuasai pihak asing. Dan yang lebih buruk, mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Terjadinya pengaruh bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Adanya aksi tipu menipu dalam akses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Dengan jaringan yang tersedia seperti yang mendapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Resistensi membeli secara online bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa tertatap muka atau melihat penjualnya. Saya akan melanjutkan pada rekan saya, Ardiana Chandra. Dampak negatif hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial. Terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya masa mempercepat perubahan pola. Terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya masa mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. Membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat. Lenyapnya identitas kulturasi nasional dan lokal kehidupan arah sebagai bangsa yang memiliki diri hilangnya. Dari dampak di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh iptek adalah beberapa bidang. Kesimpulan. Dari dampak di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh iptek dalam beberapa bidang kehidupan tergantung dari kemampuan dari individu dalam menilai dampak yang ditimbulkan dirinya sendiri maupun dalam masyarakat. Jika seorang dapat mempelajari ilmu pengetahuan dengan teknologi dengan sebaik-baiknya, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju dan berdasarkan aturan dan normal yang seharusnya. Era globalisasi perlu adanya ketepatan dan keakuratan informasi dalam persaingan global. Oleh karena itu, dibutuhkan penguasaan di bidang iptek agar masyarakat tidak tertinggal dengan laju perkembangan zaman. Dengan pesatnya perkembangan di bidang iptek dapat membantu masyarakat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah. Selain itu, dapat mempercepat pelayanan publik, meningkatkan kegiatan perekonomian, dan mempermudah skor pendidikan dalam proses pembelajaran. Adanya iptek juga akan mengintegrasi antar sistem yang dapat manipulasi pengendaraan dan bentuk kejahatan lainnya. Penggunaan iptek juga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mungkin terjadi secara instan, melainkan memerlukan usaha yang konsisten dan terus-menerus.
Salah satu misi pembangunan IPTEK adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan kreatif dalam peradaban masyarakat yang berbasis pengetahuan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, kemajuan teknologi adalah pendorong utama peningkatan pendapatan dan standar hidup masyarakat penampungan berada. Meski tidak serta-merta mengarah pada keseragaman antar negara atau lembaga masyarakat. Di masa lalu, perkembangan IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi berada dari satu tempat ke tempat lain. Bukan hanya karena masyarakat berbeda dalam hal tingkat perkembangan, pola pikir dan pendidikan, tetapi juga karena kondisi alam yang kontras, sejarah dan nilai-nilai. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.